kesepakatan kelas kami tidak berantem, terus tidak berkata positif. Iya. Iya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman sejawat Ibu Suryanti SPD akan menceritakan pengimbasan penerapan budaya positif, terutama membuat keyakinan kelas dan restitusi. Di situ Ibu Suri membuat kesepakatan kelas yang berguna sebagai rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran di kelas, serta Ibu Suri telah menerapkan restitusi untuk membuat karakter anak menjadi lebih kuat. Menurut saya, apa yang Ibu Suri buat itu bagus, dan saya juga akan menerapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan sosialisasi penerapan budaya positif yang telah kami pelajari selama lebih kurang 1 bulan yang lalu. Ini berkaitan dengan budaya positif yang diterapkan di sekolah kita, materi selama guru penggerak, ya ibu-ibu. Nah, materi pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Di sini ada beberapa macam ilusi dari guru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya. Artinya, kita merasa berhak mengontrol murid. Padahal ketika dia tidak mau, dia nggak bisa dipaksa. Ya, boleh lanjut. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, pemuatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan hal tersebut akan berdampak baik, ya, murid akan menyadarinya. Bujukan tadi akan berpengaruh, ya, tapi lama-kelamaan akan anak tadi menjadi ketergantungan. Oke, lanjut. Ilusi yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi itu hayalan kita, ya, keinginan kita. Murid itu seperti itu. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, ternyata mengkritik membuat anak merasa bersalah itu menuju anak menemukan identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Saya ini nggak berarti, saya ini tidak pantas gitu. Ini yang pada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ini ternyata tidak berdampak. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu, dipaksa muridnya. Ya, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang.
dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jangka pendek mungkin nampak ya berhasil saat itu, tapi ternyata hanya sampai di situ saja, tidak ada membekas. Nah, ini boleh dilihat tabelnya, perbedaan antara stimulus respon lawan teori kontrol paradigma tentang dunia. Boleh dilihat stimulus respon dunia tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Pada teori stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama pada teori stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik buruk maupun baik, ya, perilakunya memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sebaliknya, pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sebaliknya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya, kerjasama dengan murid tadi akan menciptakan hal-hal baru. Model berpikir menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Artinya kalau di sini mungkin gurunya pengen menang terus, muridnya posisinya salah. Sebaliknya pada teori kontrol, model berpikir menang sama menang. Murid itu menang, kita juga menang. Oke, kita lanjutkan. Konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, makna kata disiplin kalau kita sering kita dengar, ya. Yang terbayang di benak kita apa, ya? Disiplin itu. Apa yang terlintas di pikiran kita kalau dengar kata disiplin? Tertib, ya. Tapi semacam aturan. Aturan, kalau yang namanya aturan dibuat, mengikat, harus, wajib dilaksanakan. Tapi kenyataannya, ternyata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang kita dengar, ya. Disiplin itu kalau kita lihat tidak nyaman sepanjang sepengetahuan kita. Sebaliknya, menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan tentunya peraturan demikian itulah harus ada suasana yang merdeka tadi. Boleh orang lain yang mendisiplinkan kita, tapi dalam suasana yang merdeka. Kita lanjut, 3 motivasi perilaku manusia. Ini yang memotivasi kita biasanya. 3 perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, Bu Aminah datang ke sekolah setiap hari itu supaya dia nggak ditegur sama atasannya. Atau murid kita nih, dia sering datang terlambat. Nah, berikutnya karena dia ditegur terus sama gurunya, dia tidak mau lagi, dia tidak nyaman ditegur terus, dia tidak mau dihukum lagi. Ibunya selalu menghukum di WC misalnya kalau terlambat. Karena dia tidak mau dihukum, maka dia menerapkan disiplin tadi. Nah, itu contoh motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mungkin ada kebiasaan kita di kelas, kalau anaknya aktif dikasih permen, ya kan? Atau dikasih pensil. Nah, ternyata ini juga motivasi perilaku yang kurang bagus untuk kita terapkan, karena dampaknya ternyata kurang bagus. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang bagus. Yang ketiga, intinya motivasi itu ada dari dalam dirinya, bukan karena orang lain, bukan karena guru, bukan karena orang tuanya. Nah, tujuan dari disiplin positif itu tadi, seperti yang saya ucapkan tadi, adalah untuk menerapkan yang ketiga tadi, yaitu menanamkan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Oke, lanjut. Tadi Bu ya, tiga motivasi yang mempengaruhi tingkah laku kita terhadap murid kita. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, kita lanjutkan bagian dari budaya positif yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu keyakinan kelas? Ada ibu-ibu? Oke, kita simak ya. Mengapa keyakinan kelas? Keyakinan. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan? Ini ada kaitannya dengan kesepakatan kelas ya ibu-ibu. Udah pernah buat ibu-ibu kesepakatan kelas? Sudah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa kita terapkan semua kelas nantinya. Nah, pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm contohnya? Tentu untuk apa? Supaya selamat, ya kan? Nah, pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini pada saat kondisi COVID sekarang ini. Nah, mencegah penularan, ya. Kesehatan juga tadi ya, supaya kita tidak tertular, supaya tetap sehat. Nah, intinya tadi keyakinan kita dari diri kita sendiri. Nah, aturan berikut ini adalah langkah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan abstrak, ya. Karena dia tadi sifatnya dari dalam, ya. Yang lebih rinci dan konkret. Nah, kalau aturan lebih konkret dia. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Artinya nggak usah panjang lebar, yang universal aja, misalnya keselamatan, menghormati, jujur. Dia kalimat-kalimatnya universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya, tidak boleh tidak boleh menggunakan apa ibu-ibu yang negatifnya, coba ada yang bisa mencontohkan kalimat negatif? Jangan membuang sampah sembarangan. Ya, jangan membuang. Positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, itu contohnya ya ibu-ibu. Jangan hindari kata-kata kalimatnya ya, kalimatnya. Seandainya muncul kalimat negatif ini, kan kita minta pendapat anak ketika membuat keyakinan kelas. Nah, kita ubahlah menjadi kalimat yang positif, seperti contoh yang dibuat oleh Ibu Desi tadi. Janganlah membuang sampah sembarangan. Itu negatif kan? Ada kata jangan. Nah, seolah-olah memerintahkan. Kita ulang, Bu Desi. Buanglah sampah di tempatnya ya, di tong sampah. Oke, kita lanjutkan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Gak usah banyak-banyak, gak usah sampai 20 kayak peraturan tata tertib.
nggak usah. Sedikit saja tapi berdampak. Universal sifatnya. Kalau ada yang sama bunyinya, kita satukan dalam satu poin saja. Lanjut. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yang nyata saja. Ya, misalnya harus bisa menggunakan komputer, nggak mungkin kan kalau untuk anak SD, artinya yang bisa diterapkan. Lanjut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, mungkin ketika membuat ini sama dengan keyakinan kelas, ini sama dengan kesepakatan kelas ya ibu-ibu. Terserah mau menggunakan apa. Kalau saya lebih langsung saja ke kata keyakinannya biar dapat rasanya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu tata cara pembentukan keyakinan kelas. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas ini ya ibu-ibu hampir sama dengan yang tadi. Hindari kalimat negatif. Mempersilakan murid tadi. Ini ada misalnya nih ada forumnya anak murid di kelas. Nanti kita akan curah pendapat di situ. Anak-anak masing-masing menuliskan di kertas lembar pendapat mereka tentang kesepakatan kelas yang akan mereka perlukan ya. Lalu ditempelkan. Nanti jika ada kalimat negatif kita ubah jadi positif. Jika ada kesamaan kita satukan seperti itu. Oke, kita lanjut, bisa dibaca sendiri ya ibu-ibu. Nih contoh keyakinan kelas. Kalimatnya hanya 5 poin saja, tidak perlu banyak-banyak. Ya, jangan sampai 20 yang rasanya bisa diingat oleh anak. Oke, lanjut. Ini yang sudah saya temukan di sekolah kita, contoh keyakinan kelasnya. Ini mungkin ada juga yang perlu diperbaiki ya. Ini contoh yang kelas 4B sama 5B. Ini contoh yang punya kami, ada kami selalu berpikir positif. Kami meyakini bahwa kami harus disiplin waktu. Kami komitmen dalam mengerjakan tugas. Kami menghormati orang lain dan barang milik orang lain. Kami meyakini bahwa kami harus menjaga kebersihan kelas. Ini contohnya ibu-ibu. Nah, di sini juga ada melaksanakan protokol kesehatan yang intinya kita hindari kata-kata yang sifatnya peraturan ya. Intinya lebih ke mengajak kalau menurut saya, meyakinkan dia. Hindari kata-kata yang bersifat mengatur. Oke, boleh lanjut. Ini contoh kemarin kami sudah buat kesepakatan kelas. Ini proses pembuatannya ibu-ibu. Ini satu-satu anak disuruh menempelkan setelah dibuatnya di kertas curah pendapat tadi. Ditempelkanlah di kelas di depan papan tulis. Nanti akan dirumuskan lagi. Lanjut. Nah, kemarin sempat buat kesepakatan kelas karena belum belajar kemarin ibu-ibu. Belum belajar kami buatnya itu di tema 4 kemarin kami ketemu materinya tentang toleransi kalau nggak salah. Ada bagian membuat kesepakatan kelas kami buat. Nah, ternyata setelah kami buat, cara yang kami buat itu ada beberapa yang kurang tepat. Nah, pada beberapa waktu lalu kami mengevaluasi yang sudah kami buat karena sudah terlanjur dibuat kemarin. Jadi kami evaluasi, kami perbaiki, kaji ulang lagi yang salahnya kami perbaiki sama anak-anak kemarin. Ibu-ibu, prosesnya mengevaluasi keyakinan kelas. Nah, setelah dievaluasi, barulah kami tempelkan di dalam kelas. Untuk semester 2 kemarin ya ibu-ibu, setelah dievaluasi di semester 2, inilah dia sudah kami tempelkan di dinding kelas. Supaya anak-anak itu bisa membaca setiap hari. Ketika perilakunya menyimpang, kita ingatkan,
Sudah sesuai enggak perilaku kamu dengan keyakinan kelas? Belum, Bu. Dia akan menyadari sendiri tanpa kita bentak-bentak. Oke, lanjut. Ini contoh penerapannya. Ini untuk komitmen menjalankan tugas, komitmen dalam mengerjakan tugas. Ini juga contoh penerapan di kelas. Kami selalu menjaga kebersihan tadi ya ibu-ibu. Oke, ada beberapa contoh. Nah, selain itu kami juga membuat kotak jujur di sini untuk menghormati barang milik orang lainnya. Kami sediakan kotak jujur di kelas. Dan mungkin bisa kita terapkan nanti di semua kelas. Karena kemarin memang belum berjalan, saya berharap besoknya bisa kita sama-sama membuat kotak jujur. Nah, untuk kami selalu bermain bersama tadi dalam keyakinan kelas dituangkan, maka ajaklah anak sesekali bermain di luar, karena ternyata memang suka mereka bermain itu. Ya. Oke, kita lanjut. Ini datang tepat waktunya. Oke. Nah, setelah kita menjalankan keyakinan kelas tadi, tentunya kita menemukan adanya pelanggaran. Ya kan Ibu-ibu? Setelah kita terapkan, ternyata ada pelanggaran. Pelanggaran tadi, bagaimana cara melaksanakan disiplinnya? Mendisiplinkan murid tersebut gimana caranya? Nah, ini bisa dengan sanksi atau konsekuensi, dan disiplin dengan restitusi. Boleh dengan hukuman. Ya, pilihan sebenarnya ada 3, hukuman, sanksi, konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Sebaiknya dihindarilah yang pertama tadi yaitu hukuman, namun terapkan yang sanksi atau restitusi. Yang bagusnya restitusi, ya. Kita mengembalikan anak dengan karakter yang lebih kuat. Boleh dilihat perbedaan hukuman, sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini ya ibu-ibu, sesuatu yang menyakitkan, bisa verbal, bisa non-verbal, bisa verbal, bisa fisik. Ya, tidak nyaman, korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti. Perilaku pasif, agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini perlu supaya murid takut dulu baru bisa berjalan hukuman ini. Berlaku hanya pada semua institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi di kehidupan nyata hukuman ini tidak berlaku. Peraturannya adalah kamu harus. Murid membenci peraturan. Murid sangat benci dengan peraturan. Oke? Sedangkan pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek, tapi bagus di jangka waktu panjangnya. Oke. Korban bisa diabaikan. Murid dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau nggak dipantau, mereka akan berbuat lagi. Sanksi. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, ini ternyata dibawa ke masyarakat. Kalau hukuman tadi tidak, sama sekali tidak bisa dibawa ke masyarakat. Apa peraturan ini? Biasanya kata-kata yang diucapkan. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, ketika dia mampu, kita bilang terima kasih sudah menjalankan peraturannya. Ya, sifatnya netral kalau sanksi ini. Murid menghormati peraturan. Nah, disiplin yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Kita beri beberapa pilihan. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah. Nah, kata-kata yang sering diucapkan oleh guru yang menerapkan restitusi ini adalah apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini.
Nah, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini outputnya. Nah, Ibu lihat ini kata-kata yang ini negatifnya. Kalau hukuman tadi dia berdampak negatif. Paksaan, mendorong menyalahkan diri, konsep diri buruk. Ya, belajar menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Ya, semuanya bersifat negatif. Hasil dari perilaku yang mencerminkan hukuman tadi ini. Semuanya bersifat negatif. Nah, tadi konsekuensi dia bersifat netral, Ibu-ibu. Netral artinya murid tidak terlalu merasa bersalah, tidak konsep dirinya biasa-biasa aja, netral. Ini cukup baik ya untuk kita terapkan. Nah, yang ketiga tadi restitusi, ini yang paling bagus, dampaknya positif. Apakah hari ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ucapan yang sering diucapkan oleh guru yang menerapkan restitusi. Boleh dilihat Ibu-ibu? Oke. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ada berapa macam kebutuhan manusia? Yang kita ketahui biasanya 3 ya. Apa pula nih? Primer, sekunder, tersier yang kita ketahui ya. Ini menyangkut lebih ke kebutuhan dasar yang sifatnya karakter ya, budi pekerti, yang menyangkut ke perilaku, yang membentuk pola perilaku manusia tadi. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, jika ada anak kita yang misalnya dapat nilai jelek terus, nakal terus di kelas, nggak pernah masuk ke kelas, ternyata ada kebutuhan dasar dia yang 5 tadi yang tidak terpenuhi. Mungkin dia bisa kebutuhan survivalnya tadi ya, kebutuhan dasar dia. Ya, ada yang tidak semangat, rupanya nggak makan pagi, kan belum terpenuhi kebutuhan dasar dia untuk bertahan hidup, yaitu makanannya yang nggak tercukupi. Ya, ini ya Ibu-ibu. Ini penjelasannya. Kebutuhan bertahan hidup itu termasuk apa saja ya, kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, mulai dari kesehatan, rumah, dan makanan, termasuk seks juga, termasuk kebutuhan survival. Oke. Cinta dan kasih sayang di sini termasuk di dalamnya adalah kebutuhan merasa dicintai, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan sebagainya. Anak-anak kita juga butuh cinta dan kasih sayang ini. Kadang dia cari perhatian sama kita kan, ternyata dia nggak dapatkan itu misalnya di rumah. Dia cari perhatian, tidak terpenuhi, dia ingin memenuhinya. Nah, misalnya nih, ada setiap hari anak murid kita, setiap hari dia selalu ngasih makanan sama kita, perhatian kali. Nah, ternyata dia ingin diperhatikan juga, makanya dia menunjukkan perhatiannya kepada gurunya. Oke. Penguasaan di sini yaitu kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ya, bisa menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Nah, ini misalnya tadi ada anak yang
ada anak yang nilainya jelek terus di kelas. Ternyata penguasaannya tidak ada. Langkah kita untuk mengatasinya misalnya memberikan tugas tambahan atau memberikan waktu luang untuk dia untuk mempelajari apanya lebih lanjut. Atau contoh lain bisa juga, ini ada contohnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Nih, biasanya dia di kelas tuh suka cuek anak seperti ini. Tapi dia nilainya biasa-biasa aja, dia nggak peduli. Oke, lanjut. 4. Kebebasan. Kebebasan ini adalah kebutuhan akan pilihan. Dia butuh pilihan. Misalnya, jangan hanya belajar di kelas saja, dia butuh belajar di luar kelas. Dia butuh belajar mungkin di lapangan, mungkin sesekali dibawa berenang keluar, ya. Itu kebutuhan akan pilihan. Dia butuh pilihan. Lanjut, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Ya, ini kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Tadi ya, dalam pembelajaran kalau saya kaitkan ini boleh kita terapkan bermainnya atau bernyanyi supaya anak tidak jenuh, atau ada ice breakingnya supaya anak kembali belajar dengan semangat. Oke, 5 posisi kontrol. Kita lanjut materinya. Ini ya, 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menyatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu kamu yang terakhir. Ini sering kita ucapkan ke anak murid kita. Kamu selalu terakhir ngerjain tugasnya. Ini murid-murid yang agak-agak kurang, ya, ternyata salah. Justru dia akan semakin dalam sekali merasa gagalnya. Oke, lanjut. Membuat orang merasa bersalah. Ini perilaku kontrol yang juga tidak bagus untuk diterapkan. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut tapi menyakitkan mungkin ya ibu-ibu. Ya, misalnya kata-katanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bapak, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, pasti mereka sangat kecewa. Ya, intinya kita membuat dia merasa bersalah gitu hingga dia, ini dampaknya sangat tidak baik ya ibu-ibu, lebih parah daripada penghukum tadi. Karena jatuhnya ke dalam, dia akan merasa tertekan, mungkin bisa depresi gara-gara ucapan kita yang kesannya sepele. Ya, kamu selalu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi teman, posisi yang ketiga. Posisi kontrol yang ketiga ini yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ini ya, ini dampaknya bisa positif, bisa negatif. Hati-hati menggunakan posisi ini. Kalau kita terlalu, nanti anaknya akan ketergantungan sama kita. Nanti ada guru lain yang masuk, dia nggak mau belajar. Ya, kata-kata yang sering diucapkan oleh guru yang menerapkan perilaku kontrol yang ketiga ini, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi dia jadi lalai dengan tugasnya karena selalu dibantu, dimudahkan. Oke. Posisi yang keempat,
monitor atau pemantau. Ini yang bisa ya, yang layak kita terapkan ke anak, yaitu mengawasi. Pada posisi ini biasanya perilaku guru tadi dia netral sifatnya. Yang diucapkannya adalah peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Tapi ini dia mengikat pada peraturan, tapi dia netral, tidak menyalahkan tapi mengikuti aturan. Posisi yang terakhir adalah manajer. Ini yang paling bagus dari semua posisi tadi. Inilah posisi yang paling bagus, yaitu posisi manajer atau mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kata-kata yang sering diucapkan adalah apa yang kita yakini biasanya dikaitkan dengan keyakinan kelas yang dibuat. Makanya kita buat dulu keyakinan kelas ya ibu-ibu. Nah, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Artinya kita mengajak anak itu untuk menyadari kesalahannya dan tidak mengulang kembali. Ya. Kalau saya masukkan juga konsekuensi di dalamnya. Misalnya contohnya ada murid yang datang terlambat nih, 15 menit dia datang terlambat. Lalu saya panggil, saya ajak berbicara empat mata ya, tidak di depan teman-temannya, mungkin kita berbicara empat mata supaya hatinya tadi terjaga. Itu kan kuncinya. Baru kemudian setelah direstitusi, saya akan beri dia 15 menit waktu yang tadi terbuang karena dia terlambat, 15 menit waktu tambahan, ditambah waktu belajarnya 15 menit supaya yang tertinggal tadi bisa dikejar. Oke. Ini supaya lebih jelas lagi, restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini yang tujuannya. Tujuan akhirnya adalah restitusi yang kita terapkan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini boleh dilihat sendiri ya ibu-ibu. Lanjut ibu. Nah ini contoh apa ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Gak dipaksa. Ya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini langkah-langkah restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini kita kenal dengan segitiga restitusi ya ibu-ibu. Langkahnya ada 3. Menstabilkan identitas. Di sini kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Di sini kita memvalidasi tindakannya tadi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, di sini kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini segitiga restitusinya. Menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, baru terakhir menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menstabilkan identitas, biasanya kata-kata yang diucapkan adalah, ini saat kita berbicara empat mata tadi ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tadilah seperti itu pada anak kita.
Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Biasanya kita, kamu ini salah, terus salah gitu yang kita ucapkannya kan, kalau kita dibicarakan mata. Tapi di sini enggak. Kita justru seolah-olah mensupport dia supaya dia enggak jatuh. Ya. Setiap orang pasti pernah merasa bersalah. Nah, ibu sendiri juga pernah melakukan hal seperti itu. Ya. Namun, apakah menurut kamu ini bagus? Seperti itu ya ibu-ibu. Baru validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nih, dia misalnya mau dapat kesenangan nih, dilemparnya kepala gurunya saat dia pergi ke kantin. Kenapa? Dia senang. Dia ingin mendapatkan perhatian gurunya. Ya. Kita validasi tindakannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tadi? Dia mau kasih sayang. Ada cara yang lebih bagus. Tidak seperti itu caranya. Intinya seperti itu. Oke? Menanyakan keyakinan. Nih, balik ke keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita tanya, bukan kita tunjuk-tunjuk. Ini keyakinan kelasnya, ini keyakinan kelasnya. Kamu bersalah, kamu melanggar. Tidak seperti itu ya ibu-ibu. Kita malah menanyakan ke dia. Dia sendiri yang mencari jawabannya. Oke, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Intinya dia nih salah nih. Kalau kamu berbuat seperti ini, kamu ingin jadi seperti apa? Seperti itu ya ibu-ibu. Ini contoh kasus praktek restitusi yang pernah saya cobakan ke anak. Ini kemarin ada anak yang bertengkar di kelas. Contohnya, iya, ya ibu, di sini semua langkah-langkah restitusinya, ibu tidak tertarik mencari siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kalian. Dan kamu bukan satu-satunya yang berbuat seperti itu. Ibu yakin kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Dia yang mulai duluan, Bu. Dari kemarin mengejek Amar terus. Dia juga ngejek saya, Bu. Balas-balasan, mas. Biasa anak kita di kelas seperti itu. Coba kamu ingat-ingat kembali keyakinan kelas kita. Apa ya keyakinan kelas kita? Saling menghormati, Bu. Dia tahu, karena dia yang buat. Ya. Nah, mengejek itu menghormati enggak? Kita balikkan lagi ke dia. Tidak, Bu. Nah, kalau tidak, selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf, Bu. Kalau sudah minta maaf, besok boleh diulang lagi enggak? Enggak, Bu. Saya berjanji tidak akan mengulangnya kembali. Dan mereka pun biasa, anak-anak akan kembali belajar lagi, kembali berteman lagi, ya. Seperti itu. Artinya kita tidak menjatuhkan anak, ya. Kita justru membuat mereka menyadari kesalahannya dan tidak mengulang kembali. Ini contoh penerapannya di kelas kemarin ya ibu-ibu. Ini kebetulan terjadi kemarin. Sekecil apapun perubahan itu patut untuk dirayakan. Terakhir, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, sharing kita ibu-ibu. Sudah jelas ibu-ibu. Oke. Cukup sekian. Terima kasih.